Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan tentang terbentuknya urin di ginjal. Seperti kita ketahui bahwa ginjal adalah salah satu alat ekresi pada manusia. Apa itu ekresi? Ekresi adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme baik berupa zat cair dan zat gas. Apa saja alat-alat ekresi pada manusia? Alat ekresi pada manusia terdiri dari kulit mengeluarkan keringat, hati mengeluarkan cairan empedu, paru-paru mengeluarkan karbon dioksida dan uap air, serta ginjal yang berfungsi menyaring zat-zat metabolisme dari dalam darah yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Sebelum Ibu menjelaskan terbentuknya urin, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang ginjal. Ada berapa ginjal pada manusia? Di manakah letak ginjal? Manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di rongga perut sebelah kanan dan kiri ruas tulang belakang. Letak ginjal sebelah kiri lebih tinggi dari ginjal sebelah kanan. Itu karena di atas ginjal sebelah kanan terdapat hati yang berukuran besar. Bentuk ginjal seperti biji kacang, berwarna merah keunguan dengan panjang sekitar 10 cm dan berat sekitar 200 gram. Ginjal dibungkus oleh semacam selaput tipis yang disebut kapsul. Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan bagian-bagian ginjal, di antaranya korteks yang merupakan lapisan luar, medula atau sumsum ginjal, dan pelvis atau rongga ginjal. Di bagian korteks terdapat jutaan alat penyaring yang disebut nefron. Di nefron inilah terjadi proses pembentukan urin. Setiap nefron terdiri atas badan Malpighi dan tubulus contortus. Badan Malpighi terdiri atas kapsul Bowman dan glomerulus. Glomerulus merupakan anyaman pembuluh kapiler, sedangkan kapsul Bowman berbentuk mangkuk yang mengelilingi glomerulus. Tubulus contortus terdiri atas tubulus contortus proximal, tubulus contortus distal, dan tubulus contortus collectivus. Di antara tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal terdapat gelung atau lengkung Henle naik dan lengkung Henle turun. Selanjutnya mari kita bahas bagaimana ginjal dapat menghasilkan urin atau air kencing. Proses pembentukan urin. Mula-mula darah dari aorta menuju glomerulus. Di sini terjadi filtrasi atau penyaringan. Hasil dari penyaringan tersebut terbentuk urin primer yang mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan urea, sedangkan protein tetap berada di pembuluh darah. Urin primer tersebut akan memasuki tubulus contortus proximal. Di sini terjadi reabsorpsi atau penyerapan kembali, yaitu menyerap glukosa, garam, air, dan asam amino. Maka terbentuklah urin sekunder yang mengandung urea. Kemudian, urin sekunder memasuki tubulus contortus distal. Di sini terjadi augmentasi atau pengeluaran zat, yaitu melepaskan zat-zat yang tidak berguna atau berlebihan ke dalam urin dan terbentuk urin sebenarnya. Dari tubulus contortus, urin tersebut akan masuk ke dalam tubulus collectivus. Dari tubulus collectivus masuk ke rongga ginjal. Dari rongga ginjal, urin disalurkan melalui ureter. Dari ureter masuk ke kantung kemih atau pundi kencing. Di sini disimpan sementara waktu sampai penuh, sehingga kita akan merasakan ingin buang air kecil. Dari kantung kemih, urin tersebut akan dikeluarkan dari tubuh melalui uretra, maka keluarlah urin dari dalam tubuh. Nah, anak-anak, sekilas tentang penjelasan pembentukan urin yang dikeluarkan dari ginjal. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa proses pembentukan urin melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, filtrasi atau penyaringan yang terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali yang terjadi di tubulus contortus proximal menghasilkan urin sekunder.
Yang ketiga, augmentasi atau pengeluaran zat yang terjadi di tubulus contractus distal menghasilkan urin sebenarnya. Lalu, zat-zat apa sajakah yang terkandung dalam urin? Zat-zat yang terkandung dalam urin terdiri dari air kurang lebih 95%, urea, asam urat, amonia yang merupakan sisa pembakaran protein, garam, empedu yang memberikan warna kuning pada urin, dan zat yang bersifat racun atau berlebihan lainnya. Nah anak-anak, betapa pentingnya ginjal bagi tubuh kita. Bila ginjal kita rusak, maka zat-zat sisa dari dalam tubuh akan mengakibatkan tubuh kita keracunan atau sakit. Rawatlah ginjal kalian dengan makan minum yang sehat, seperti hindari makan dan minum yang mengandung pemanis buatan, pengawet buatan, dan pewarna buatan. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai penyakit pada ginjal. Sekian, dan mudah-mudahan kalian dapat memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.